Selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mabel Fidyaditya dari kelas 8E nomor absen 1. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas kolaborasi. Untuk memulai video ini, saya akan menjelaskan garis besar topik saya, yaitu mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, atau migrasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai urbanisasi. Selanjutnya akan ada video wawancara dan video laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Ibu Teresia Ratnawati. Beliau merupakan perempuan berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pegawai bank swasta dan menjabat sebagai sub-branch manager di Bank Panin. Alamat tempat tinggal narasumbernya yaitu Allegria Park BSD Blok B3 nomor 1. Nah, sebelum memulai wawancara ini, saya akan menjelaskan mengenai garis besar topik. Urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari atau desa ke kota. World Bank memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi Indonesia pada 2023 yang diperkirakan sebanyak 273 juta jiwa. Badan Pusat Statistik juga memperkirakan penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan akan terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Sedangkan pada 2020-an jumlah populasi yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 57,3% dari populasi total Indonesia. Maka dari itu, saya akan mewawancarai Ibu Teresia Ratnawati sebagai salah satu orang yang pernah melakukan urbanisasi, mengenai detail dari urbanisasi tersebut dan apa pengaruh bagi kehidupan. Pertanyaan pertama, mengapa Ibu memilih untuk melakukan mobilitas geografis atau urbanisasi? Halo, selamat malam Mabel. Ya, waktu itu kenapa saya memilih untuk pergi ke Jakarta? Motivasi saya itu mencari pekerjaan yang lebih layak, jadi lebih sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Karena kalau di daerah itu lebih terbatas ya untuk lapangan pekerjaan, dan di sana itu karirnya bisa lama dan kurang berkembang. Kalau di Jakarta itu lebih cepat untuk berkembang dan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu, apakah Ibu mengalami kendala atau masalah selama urbanisasi ke Jakarta tersebut? Oh, kalau itu kendala udah pasti ada ya. Dari pertama kali datang juga udah banyak kendala karena perbedaan desa dan kota itu sangat jauh berbeda. Di desa kita bisa lebih santai, kehidupan itu lebih slow. Kalau di kota itu semuanya lebih dinamis, semuanya serba lebih cepat. Jadi kita sebagai orang daerah yang baru datang ke Jakarta itu merasa sangat harus bekerja keras untuk menyesuaikan. Semuanya berbeda, jadi makanan, ritme kehidupan itu berbeda, biaya hidup, terus ya semuanya serba berbeda sih, itu kendalanya sih. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi kendala atau masalah tersebut? Nah, kendalanya ini kita penyelesaiannya ya kita dari pengalaman ya, dari hari ke hari itu tahu ini mesti bagaimana menyesuaikan diri. Jadi lama-lama terbiasa, jadi kita terbiasa untuk hidup dengan ritme yang lebih cepat dibanding waktu di daerah. Terus kita juga mengenal beraneka budaya di sekitar kita, jadi kita lebih harus banyak bergaul dengan orang yang berbeda-beda, karena di Jakarta ini kan banyak orang-orang dari berbagai daerah, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Baik,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa saja perbedaan positif dan negatif antara lingkungan desa dan kota yang Ibu rasakan dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan Ibu? Kalau positifnya, negatif saya yang di daerah dulu ya. Kalau positifnya itu di daerah itu apa, jiwa kita itu kayak lebih lebih merasa damai ya, hidup itu lebih tenang karena ritme kehidupan itu lebih slow, jadi kita itu tidak tergesa-gesa, tidak apa, tidak merasa apa ya, kehidupan itu tidak berat gitu. Kita hanya memikirkan apa yang ini ya, kebutuhan secukupnya gitu. Cuma kalau di kota ya berbeda. Terus udah gitu di desa itu orang lebih saling membantu, saling ini, gotong royongnya lebih kental dibanding di kota. Itu positifnya ya. Terus di desa udara lebih sejuk, terus pemandangan lebih bagus, viewnya, jadi kita merasa lebih tenang di desa. Kalau di kota kan berbeda. Terus kalau negatifnya karena slow ya, tidak, ritme kehidupannya tidak cepat, jadi perekonomian juga kurang berkembang kalau di desa. Jadi itu negatifnya. Jadi untuk mendapatkan uang itu sangat susah di desa. Terus negatifnya. Dan untuk teknologi juga negatifnya ini ya, masih kurang ya. Itu mungkin bisa terkendala sinyal atau terkendala jaringan gitu. Padahal di zaman sekarang kan dibutuhkan sekali teknologi dalam setiap segi kehidupan. Nah, kalau di kota positifnya kehidupan begitu dinamis dan perekonomian berkembang pesat. Jadi perekonomian untuk masyarakatnya itu lebih bagus gitu. Jadi bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi gitu. Terus positifnya juga informasi dapat didapat dengan mudah di mana-mana ya. Mau hiburan juga lebih banyak di sini dibanding di desa kan. Nah, kalau negatifnya ya karena di sini banyak orang dari berbagai daerah, itu yang menyebabkan kebudayaan itu bisa ini ya, bisa negatif dan positif. Jadi pergaulan juga jadi kita harus lebih berhati-hati karena tidak semua pergaulan di kota itu baik gitu. Itu negatifnya ya. Terus gotong royong di sini tuh juga jarang di kota ya, lebih terasa kenal di desa. Dan begitu juga dengan lingkungan. Di kota itu udah rusak oleh polusi, jadi banyak orang terkendala kesehatan, terutama saluran pernapasan karena banyaknya polusi dari kendaraan dan asap pabrik dan perumahan. Kalau dampak negatif itu kan yang di kota itu, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Ibu? Dampak negatifnya ya terutama kalau yang lingkungan polusi itu menyebabkan kesehatan kita menurun. Terus misalnya pergaulan yang tidak bagus itu juga menyebabkan kita sebagai orang tua juga was-was, anak-anak kita takut terbawa tuh, kayak gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa perubahan positif dan negatif dalam kehidupan Ibu setelah urbanisasi ke Jakarta tersebut? Kalau positifnya tentu saja secara karir, perekonomian itu lebih meningkat, lebih bagus. Jadi kita bisa bekerja sesuai dengan cita-cita kita dan mendapatkan pendapatan yang lebih layak dibanding di daerah ya. Jadi kemampuan kita benar-benar dihargai gitu. Terus kita juga bisa sedikit membeli aset gitu, itu lumayan. Terus kalau dampak negatifnya ya kehidupan karena begitu dinamis dan berat ya, membuat kita menjadi lebih tertekan dan kadang membuat stres. Ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung, jadi kesehatan juga memburuk karena ada polusi ya, segala macam, jadi gampang sakit gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti jika dapat mengulang waktu, apakah Ibu akan tetap melakukan urbanisasi ke Jakarta? Sepertinya sih tetap akan melakukan urbanisasi karena memang
dibandingkan negatifnya memang tetap positifnya buat saya lebih banyak gitu. Nah, kalau menurut Ibu kan akan kembali melakukan urbanisasi kalau misalnya bisa mengulang waktu. Nah, kalau untuk kenalan Ibu di desa, apakah Ibu akan merekomendasikan kepada mereka untuk melakukan urbanisasi atau malah sebaliknya? Kalau kenalan saya di desa itu saya akan rekomendasikan ke kota jika memang dia punya kemampuan dan punya skill yang bagus, karena hanya dengan urbanisasi saja tapi tidak disertai kemampuan dan skill malah akan membuat masalah yang baru. Nah, kalau untuk dari kota Jakarta sini atau BSD pindah ke daerah, itu saya juga merekomendasikan ke teman-teman yang mungkin yang sudah tidak aktif bekerja lagi, mereka udah punya tabungan yang cukup, bisa untuk ke daerah karena akan berpengaruh untuk mengembangkan perekonomian di daerah, sekaligus untuk teman-teman saya yang di sini kalau pindah ke daerah mereka akan merasakan lingkungan yang lebih bagus dan lebih murah untuk masa pensiun. Lalu apa yang akan Ibu berikan untuk kemajuan daerah setelah Ibu hidup dan berproses di kota? Kalau untuk kemajuan daerah ya paling kita promosiin ke teman-teman, ke orang-orang di sekitar ya, untuk wisatanya di sana kan bagus, dan untuk kuliner, untuk hasil alam gitu. Dan kalau memang ada rezeki kita bisa membeli aset di daerah juga, jadi itu untuk mengembangkan potensi di daerah. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Tidak terasa wawancara kita sudah sampai pada ujungnya. Terima kasih atas kehadirannya, sampai jumpa lagi, semoga bertemu di kesempatan selanjutnya. Sama-sama, terima kasih Mabel. Kali ini saya akan membacakan laporan hasil observasi, yaitu pengaruh urbanisasi terhadap kehidupan. Banyak sekali warga Indonesia yang melakukan urbanisasi, yaitu salah satu bentuk dari mobilitas geografis. Alasannya pun beragam, mulai dari adanya perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. World Bank juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045, saat Indonesia berusia 100 tahun. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi Indonesia pada 2023 yang diperkirakan sebanyak 273 juta jiwa. Badan Pusat Statistik juga memperkirakan penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Sedangkan pada 2020-an jumlah populasi yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 57,3% dari populasi total Indonesia. Berkaitan dengan meningkatnya jumlah urbanisasi ini, saya mewawancarai Ibu Teresia Ratnawati sebagai orang yang pernah melakukan urbanisasi mengenai pandangan detail dan pengaruh urbanisasi terhadap kehidupannya. Alasan beliau untuk melakukan urbanisasi ke Jakarta adalah mencari pekerjaan yang lebih layak dan sesuai dengan kriterianya. Karena lapangan pekerjaan di desa terbatas. Jika beliau memilih berkarir di desa, menurutnya beliau akan lebih lama dalam berkembang di karirnya. Walaupun karir di Jakarta lebih layak, di desa menurut Ibu Teresia Ratnawati, kehidupannya lebih mengalir dan jiwa gotong royong serta kepekaan untuk saling membantu setiap warga sangatlah tinggi. Sikap gotong royong di desa ini termasuk penerapan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena setiap warga saling bergotong royong dan saling membantu satu sama lain. Dalam proses urbanisasi tersebut, kendala yang dialami adalah jalannya kehidupan yang lebih dinamis dan serba cepat daripada di desa. Bertemu dengan beragam orang dari berbagai daerah, serta lingkungan sosial di kota yang cenderung lebih individualis.
Untuk menghadapi hal ini, beliau pun belajar dari pengalaman sehari-hari sehingga mengetahui bagaimana cara menghadapi dan beradaptasi dengan keadaan di kota. Beliau juga akan tetap melakukan urbanisasi jika dapat mengulang waktu dan merekomendasikan urbanisasi kepada kenalannya di desa yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kota. Namun untuk kenalan di kota yang sudah mencapai masa pensiun, beliau akan menyarankan kenalannya tersebut untuk hidup di desa yang lebih damai dan lebih mengalir kehidupannya. Masih banyak orang selain Ibu Teresia Ratnawati yang melakukan urbanisasi. Maka dari itu, menurut Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, jika tidak diantisipasi, maka daya tahan kota akan semakin melemah, sehingga tidak mampu lagi untuk menampung perkembangan populasi yang bertumbuh menurut deret ukur. Sementara di sisi lain, kehidupan di desa akan semakin tertinggal dalam laju peradaban karena tidak tersentuh oleh pembangunan. Oleh karena itu, menurut saya, pembangunan ekonomi di desa harus ditingkatkan sehingga masyarakat juga dapat berkarir dengan baik di desa, karena daya tahan kota yang mungkin dapat semakin melemah dengan urbanisasi yang meningkat ini. Hal ini juga berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai Pancasila sila kelima, sehingga setiap rakyat baik yang di desa maupun di kota dapat tetap berkarir dengan baik dan populasi di kota dan desa Indonesia juga seimbang. Kesimpulannya adalah, walaupun dengan segala kendala dalam urbanisasi, kebanyakan orang tetap memilih untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan pembangunan di desa. Maka dari itu, pembangunan ekonomi di desa harus tetap ditingkatkan sehingga masyarakat tidak perlu untuk melakukan urbanisasi dan populasi di kota dan desa dapat terbagi dengan adil. Sekian dari video tugas kolaborasi ini. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.